Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dari UPT SD Negeri 4 Carawali, Kecamatan Watapulu. Dengan ini kami akan mensimulasikan praktik baik kami dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan metode Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pembelajaran, maka kami akan memulai dengan budaya disiplin positif, di mana peserta didik dan guru akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan kelas. Setelah peserta didik memasuki ruangan kelas, maka guru akan menyiapkan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Maka terlebih dahulu guru akan melakukan ice breaking bersama dengan peserta didik, di mana ice breakingnya melakukan yel-yel bersama dengan peserta didik untuk menambah semangat mereka dalam belajar. Kemudian akan dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Pada tahap ini kami akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kami lakukan pada tahap pra pembelajaran, di mana asesmen diagnostik ini kami lakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Pada asesmen diagnostik ini kami melakukan dua hal, yakni asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Pada asesmen diagnostik kognitif ini, kami untuk mengetahui bahwa seberapa besar pengetahuan siswa terhadap materi yang akan kami ajarkan. Kemudian yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif, di mana untuk mengetahui gaya belajar di setiap siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Pada pra pelaksanaan pembelajaran, dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen ini untuk memetakan peserta didik sesuai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik yang digunakan adalah asesmen diagnostik kognitif yang difokuskan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan, berupa 3 soal pilihan ganda dan 3 soal jawaban singkat melalui Google Form. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, diperoleh data tentang pemahaman awal peserta didik. Dari 10 peserta didik, sebanyak 3 peserta didik memiliki pemahaman yang utuh, 4 peserta didik memiliki pemahaman sebagian, dan 3 peserta didik tidak paham terkait dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui website Aku Pintar yang saya fokuskan untuk menggali gaya belajar peserta didik, di mana hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini didapatkan hasil yaitu terdapat 3 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 5 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, dan 2 peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan, maka saya mulai mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok, antara lain 1 kelompok bergaya belajar visual, 1 kelompok bergaya belajar kinestetik, dan 1 kelompok dengan gaya belajar auditori. Dalam pembelajaran yang akan saya berikan, masing-masing kelompok akan saya sajikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning dengan materi ajar yakni perilaku terpuji. Pada pembelajaran ini mereka akan berkolaborasi untuk menemukan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan suatu produk atau membuat suatu produk atau karya berupa aturan ataupun ajakan ataupun kalimat persuasif motivasi untuk senantiasa berperilaku terpuji. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah orientasi peserta didik pada masalah, di mana kelompok visual saya arahkan untuk melakukan pengamatan terkait perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan perilaku terpuji yang terjadi di sekolah, melalui pengamatan artikel, berita, atau video yang ada di media internet. Untuk kelompok kinestetik, saya arahkan untuk mengamati perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan perilaku terpuji yang terjadi di sekolah, dengan melakukan pengamatan langsung keluar kelas. Sedangkan untuk kelompok auditori, saya arahkan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari guru terkait perilaku yang tidak mencerminkan perilaku terpuji yang terjadi di sekolah.
Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar pada tahap ini. Peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temukan. Berdasarkan hasil diskusi, mayoritas kelompok mereka sepakat untuk membuat kalimat motivasi atau kalimat ajakan di tempat-tempat yang ada di sekolah, antara lain kelas, kantin, dan perpustakaan. Sebelumnya, pada tahap ini, peserta didik juga diarahkan untuk berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, di mana narasumber masing-masing kelompok ditentukan oleh guru. Tahap berikutnya, guru membimbing penyelidikan peserta didik, di mana dengan bimbingan guru, peserta didik melakukan penyelidikan, yaitu berupa wawancara atau pengamatan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu perpustakaan, kantin, dan kelas, untuk bahan diskusi dalam kelompok. Pada tahap ini, setiap anggota dalam kelompok diarahkan untuk berkontribusi sesuai dengan minat bakat dan karakteristiknya. Tahap selanjutnya, setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil pengamatannya dalam bentuk karya. Setiap kelompok diberikan kebebasan terkait media yang akan digunakan dalam membuat karya yang berisi kata motivasi atau ajakan untuk senantiasa berperilaku terpuji di berbagai tempat di sekolah yang mereka amati. Setelah karya yang dibuat selesai, maka setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan karya tersebut di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menyimak, mengapresiasi, dan bertanya kepada kelompok yang tampil. Tahap selanjutnya, peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kesimpulan disampaikan oleh perwakilan masing-masing kelompok yang akan diberikan penguatan oleh guru pada bagian akhir. Iya, artinya dalam hal ini adalah bagaimana mereka berperilaku terpuji, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya berbuat jujur baik dalam perkataan kita maupun perbuatan.